Kalau teman-teman sedang menggunakan komputer, lalu ada komponen yang bisa dilihat dan disentuh, ya, itu adalah hardware. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik di Taro Academy. Ini merupakan video lanjutan dari series belajar kita mengenai dasar-dasar komputer. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai hardware. Langsung aja kita bahas apa itu hardware dan apa aja sih jenis-jenisnya. Secara definisi, hardware merupakan istilah yang merujuk pada komponen fisik dari sebuah sistem komputer. Dan ini mencakup semua bagian yang dapat dilihat dan disentuh yang membentuk struktur dasar dari perangkat tersebut. Hardware memiliki mekanisme yang dapat dioperasikan, dirangkai, dan diintegrasikan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menjalankan perangkat lunak dan melakukan berbagai tugas. Adapun jenis-jenis hardware terbagi ke dalam beberapa kelompok komponen fisik. Ada yang dinamakan input device, process device, storage device, dan output device. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai jenis-jenis hardware itu sendiri. Input device. Input device berfungsi memberikan input atau perintah dari pengguna ke sistem komputer yang kemudian dapat diolah oleh perangkat lunak atau aplikasi yang berjalan di dalamnya. Berikut merupakan komponen fisik yang termasuk ke dalam input device. Yang pertama ada keyboard. Perangkat ini berfungsi untuk memberikan input teks, angka, dan perintah khusus ke dalam komputer. Selanjutnya ada mouse dan trackpad, di mana perangkat ini berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar dengan cara diklik bagi mouse dan disentuh bagi trackpad di permukaan pad laptop. Berikutnya ada scanner, di mana perangkat ini berfungsi untuk mengonversi gambar atau dokumen fisik ke dalam format digital. Selanjutnya ada webcam. Perangkat ini berfungsi untuk mengambil gambar atau video dari dunia nyata dan mengonversinya menjadi sinyal digital. Selanjutnya ada mikrofon, di mana perangkat ini berfungsi untuk merekam suara dan audio. Dan yang terakhir ada yang dinamakan stylus atau pen tablet, di mana perangkat ini berfungsi untuk menggambar atau menulis pada layar tablet atau komputer kita dengan dukungan stylus. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa perangkat input membentuk suatu fondasi interaksi antara manusia dengan komputer dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Process device. Process device merujuk pada komponen komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi-instruksi dari program software dan melakukan berbagai pemrosesan data. Komponen ini juga sering kita kenal sebagai Central Processing Unit atau mikroprosesor. Berikut merupakan komponen fisik yang termasuk ke dalam process device. Yang pertama ada motherboard. Motherboard merupakan perangkat pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua perangkat yang terpasang padanya, termasuk pemberian daya listrik dan lalu lintas data. Selanjutnya ada prosesor. Perangkat ini sering digunakan untuk mengolah data yang masuk atau biasa disebut sebagai otak dari komputer itu sendiri. Selanjutnya perangkat RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory merupakan memori penyimpanan sementara yang bersifat acak atau biasa disebut dengan memori kerja. Sedangkan ROM atau Read Only Memory merupakan memori yang hanya dapat dibaca tetapi tidak dapat diperbarui. Selanjutnya ada VGA card. Perangkat ini digunakan untuk mengolah data grafik dan ditampilkan di layar monitor. Berikutnya ada LAN card, di mana perangkat ini sering kita gunakan dan terpasang di motherboard sebagai alat penghubung komputer dalam suatu jaringan atau network. Dan yang terakhir ada power supply, di mana perangkat ini merupakan perangkat yang ada dalam CPU dan berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perangkat proses itu memegang peran kunci dalam menentukan kecepatan, kinerja, dan kemampuan dari komputer itu sendiri. Storage device. Storage device merupakan perangkat penyimpanan pada komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data.
Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan file, program, sistem operasi, dan data lainnya untuk diakses kembali pada saat yang akan datang. Berikut merupakan komponen fisik yang termasuk ke dalam proses device. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD. Menggunakan piringan magnetis yang berputar untuk menyimpan data. Kapasitas penyimpanannya relatif lebih besar, tetapi kecepatan akses datanya lebih lambat. Berikutnya ada solid state drive atau SSD. Menggunakan teknologi flash memory tanpa bagian yang bergerak, lebih cepat mengakses data dan efisien dalam energi daya dibandingkan dengan HDD. Namun, kapasitas penyimpanan relatif lebih kecil. Berikutnya ada hybrid drive atau yang biasa disingkat dengan SSHD. Perangkat ini merupakan kombinasi dari HDD dan SSD, di mana dengan menggabungkan kapasitas HDD dan kecepatan akses SSD dengan harga yang lebih terjangkau, namun tidak secepat SSD murni untuk kecepatan akses datanya. Berikutnya ada optical drive, digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Komponen berikutnya ada memory card. Memory card seperti SD card atau micro SD card digunakan pada perangkat seperti kamera, smartphone, dan tablet. Berikutnya ada komponen NAS atau Network Attached Storage, perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan lokal dan dapat diakses oleh berbagai perangkat untuk penyimpanan dan berbagi data. Selanjutnya ada Cloud Storage, layanan penyimpanan data online yang dapat diakses melalui internet, contohnya seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Berikutnya ada Tape Drive. Perangkat ini menggunakan pita magnetis untuk menyimpan data. Meski sudah jarang, tetapi masih digunakan dalam lingkungan bisnis untuk menyimpan arsip. Dan yang terakhir ada Optane Memory, jenis memori non-volatile yang diciptakan oleh Intel, digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data pada sistem yang menggunakan HDD atau SSD sebagai penyimpanan utamanya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa perangkat penyimpanan merupakan unsur krusial dalam ekosistem komputasi modern. Kapasitas, kecepatan, dan keandalan perangkat penyimpanan berkontribusi pada pengalaman pengguna yang efisien dan aman dalam penggunaan sistem komputer sehari-hari. Output device merupakan komponen komputer yang mengonversi informasi yang diproses oleh komputer menjadi bentuk yang dapat dimengerti atau dapat digunakan oleh pengguna. Untuk fungsi utama dari perangkat output ialah menyajikan hasil dari pemrosesan data atau informasi kepada pengguna. Berikut merupakan komponen fisik yang termasuk ke dalam output device. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat output yang paling umum digunakan, di mana monitor ini menampilkan informasi grafis dan teks kepada pengguna. Monitor datang dalam berbagai ukuran dan jenis, termasuk layar yang datar ataupun layar yang melengkung. Berikutnya ada printer. Printer digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media kertas atau media cetak lainnya. Ada berbagai jenis printer, termasuk printer inkjet, laser, dan voltmetrik. Berikutnya ada speaker. Speaker mengubah sinyal suara digital menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ini digunakan untuk mendengar audio seperti musik, percakapan, ataupun efek suara. Berikutnya ada proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan gambar atau presentasi besar di layar atau permukaan lainnya. Ini umumnya digunakan dalam konteks presentasi bisnis atau pendidikan. Selanjutnya ada headphone. Perangkat ini mengonversi sinyal audio digital menjadi suara yang dapat didengar oleh pengguna. Beda dengan speaker, perangkat ini sering digunakan untuk mendengar musik atau audio secara pribadi tanpa mengganggu orang lain di sekitarnya. Berikutnya ada plotter. Plotter digunakan untuk mencetak gambar atau grafik berukuran besar, sering digunakan dalam desain grafis atau pembuatan peta. Dan yang terakhir ada kamera digital. Meskipun kamera digital biasanya dianggap sebagai perangkat input, kamera ini juga dapat digunakan sebagai perangkat output ketika melihat hasil foto atau video yang diambil.
Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa perangkat output memainkan peran penting dalam memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan informasi yang diproses oleh komputer. Dengan bantuan perangkat output, pengguna dapat melihat, mendengar, atau menggunakan hasil dari pemrosesan data yang dilakukan oleh komputer. Dan itulah pembahasan kita mengenai hardware atau komponen fisik pada komputer yang membentuk struktur dasar dari sebuah sistem komputer. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.